Halo, halo guys, selamat datang kembali di live TikTok Info JKN Kota Bumi. Buat yang mau nanya-nanya seputar program JKN bisa di komen ya guys ya. Hari ini masih bersama Kak Dina nih sebagai frontliner di BPJS Kesehatan Cabang Kota Bumi. Jadi buat yang mau bertanya-tanya bisa komen teman-teman ya. Halo Kak Vasco. Halo Kak Vasco. Halo Kak Laras. Oke, ada yang bertanya nih dari Kak Kajol. Gimana cara mengurus BPJS pemerintah Kak? Apa aja syaratnya? Untuk mengurus BPJS dari pemerintah atau yang gratis, Kak Kajol tentunya boleh langsung ke kantor kelurahan sesuai dengan domisili dan juga boleh juga langsung ke dinas sosial sesuai dengan domisili Kak Kajol ya Kak Bayu ya. Nah, jadi kalau mau yang ngurus BPJS dari pemerintah itu bisa datang ke kelurahan ya Kak ya Kak Ya, Kajol betul. sesuai domisili. Dari Kak Zumrin, Kak kalau mau pindah KIS gimana caranya? Ya, seperti yang kita jawab tadi ya Kak Zumrin ya, bahwasannya jika memang Kak Zumrinnya ingin yang gratis, berarti Kakak pengusulan namanya. Pengusulannya di kantor kelurahan sesuai dengan domisili atau yang ada di Kakak, atau juga boleh langsung ke dinas sosial terdekatnya atau sesuai dengan domisilinya ya Kak ya. Nah gitu Kak ya, jadi pengusulan dulu di kelurahan atau di dinas sosial sesuai domisili Kak. Ya, Kak Rita. Dari Kak Rita nih kalau ambil no online Antrian di online. antrian online di rumah sakit Tangerang, Hamin berapa sudah ada janji temu. Untuk biasanya kita bisa juga ngambil Hamin satu juga boleh ya Kak ya, atau Hamin dua atau seminggu juga bisa. Tetapi lebih baik di Hamin satu atau Hamin dua ya, seperti itu. Gitu Kak. Untuk nanti check innya boleh langsung setelah kita ke Hamin sejam dari pada saat kita ingin untuk berobat bisa seperti itu. Ya, begitu ya Kak Rita. Jadi Hamin satu itu bisa juga Kak Rita. Iya Kak Weni mau nanya apa Kak? Ya Kak Boleh ya Weni di boleh kolom di komen aja Kak Weni. komen. Dari Kak Vasco nih Kak, kalau ada keluarga saya yang mau nonaktifin BPJS-nya terus dialihin ke ketenagakerjaan gimana? Dari mana? Vasco da Gama. Mau nonaktifin BPJS-nya terus dialihkan ke tenaga kerjaan gimana? Ini Kak Vasco, ini keluarganya ini untuk ketenagakerjaan ini bekerja di perusahaan atau BPJS ketenagakerjaan. Kalau misalkan BPJS kesehatan tetapi yang ditanggung dari perusahaan, boleh langsung ke kantor BPJS terdekatnya untuk ditambahkan jika untuk pesertanya atau pekerjanya memang sudah terdaftar seperti itu. Tetapi jika memang berkaitan dengan BPJS ketenagakerjaan, ini boleh langsung ke BPJS ketenagakerjaan Kak Vasco, dikarenakan kami berbeda dengan BPJS ketenagakerjaan seperti itu. Oke baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Laras nih. Kak BPJS yang gratis saya nonaktif, aktifinnya lagi gimana ya? Untuk Kak Laras, BPJS-nya kan yang nonaktif yang gratis ya. Berarti jika memang ada dua pilihan, Kak Laras jika memang ingin yang gratis lagi, boleh lagi pengusulan namanya di kantor kelurahan atau ke dinas sosial ya Kak Bayu ya. Ya, Kalau misalnya Kak Larasnya ingin terdaftar di segmen yang gratis, mohon maaf yang berbayar, boleh ke kantor BPJS terdekatnya untuk didaftarkan ke BPJS yang berbayar atau juga bisa melalui WhatsApp Pandawa seperti itu atau aplikasi Mobile CKN untuk pengalihannya. nah jadi begitu ya Kak Laras, ada dua pilihan nih, mau yang lanjut yang gratis itu ngurusnya di kelurahan atau di dinas sosial atau bisa juga pindah ke segmen yang mandiri, itu Ya, bisa benar melalui sekali. Pandawa atau
datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat bisa. Iya. Dari Kak Bunga, BPJS bisa diuangkan nggak? Untuk BPJS Kesehatan, maaf nggak bisa Kak Bunga. Yang bisa itu BPJS Ketenagakerjaan. Iya, benar sekali. Saya lupa kasih pinnya gimana ya. Untuk Kak V Sofia, ini adek mau nanya, JKN saya lupa password sama pinnya gimana ya? Ini boleh Kak untuk Kak V, untuk nomor handphonenya Kak V ini masih aktif atau tidak yang terdaftar di aplikasi mobil JKN. Jika memang masih aktif, berarti untuk itu silahkan nanti kan ada di menu masuk, pilih di bawah kita untuk masukkan NIK, CAPTCA dan sebagainya, itu kan di bawahnya ada lupa sandi ya Kak Bayu ya. Ini boleh diklik. Setelah itu yang terpenting nomor handphone yang aktif ini harus ada pulsa biasanya. Kalau misalnya untuk nomor handphonenya belum pernah terdaftar atau mohon maaf sudah nonaktif, ini boleh untuk pengupdatean terlebih dahulu datanya ke BPJS terdekatnya atau juga bisa melalui WhatsApp Pandawa seperti itu. Bunda Via. Bunda Via. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Bunda Vio, cara nonaktifkan BPJS anggota yang meninggal. Untuk itu, untuk pelaporan meninggal dunia boleh juga melalui WhatsApp Pandawa atau jika memang agar lebih mudahnya boleh juga ke kantor BPJS terdekat. Untuk persyaratannya boleh bawa surat keterangan meninggal dunianya ya Kak Bayu ya, atau juga boleh akte kematian seperti itu ya Kak Bunda Vio ya. Gitu ya Kak Bunda Vio, bisa melalui Pandawa ataupun datang ke kantor cabang. Iya benar sekali. Mawar. Dari Kak Dewi Ismelda, Kak gimana cara matikan BPJS yang lama karena mau buat yang baru? Ini Kak siapa Kak? Kak Dewi. Kak Dewi, untuk Kak Dewi ini di segmen yang berbayar atau bagaimana Kak Dewi? Jika memang di segmen yang berbayar setiap bulannya untuk penonaktifan hanya 2. Yang pertama, mohon maaf, untuk pesertanya meninggal dunia ya Kak ya. Atau yang kedua ini untuk pesertanya ini keluar negeri, baru bisa kita nonaktifkan. Atau juga boleh pada saat pengalihan ke segmen yang gratis atau yang ditanggung dari perusahaan, dia akan untuk tagihannya akan terhenti seperti itu. Tetapi untuk penonaktifan jika tidak beralih ke segmen yang berbayar, yang gratis atau yang tanggung dari perusahaan atau tidak keluar negeri atau mohon maaf tidak meninggal dunia, ini tidak bisa kita nonaktifkan. Untuk kita daftarkan ulang kembali tidak bisa ya Kak Bayu ya, seperti itu. Oke, jadi nggak bisa dinonaktifkan kecuali 2 kondisi tadi ya, Iya, meninggal benar ataupun sekali. keluar negeri gitu Kak. Untuk Kak Adi Lau, untuk pengecekan KIS masih aktif atau tidak bisa melalui WhatsApp Pandawa. WhatsApp Pandawa ini untuk Kak Lau boleh juga nanti dicek di WhatsApp Pandawa ya Kak ya, seperti itu. Untuk Kak Indah, untuk BPJS Ketenagakerjaan berbeda ya Kak ya. Kami BPJS Kesehatan, jadi untuk pencairan boleh Kak Indah langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya, seperti itu. Dari Kak, di luar dugaan BPJS telat cara bayar mungkin ya, telat bayar, nyambung lagi gimana, bisa dicicil nggak? Untuk Kak di luar dugaan,
Untuk misalkan sudah menunggak ya Kak ya, sudah menunggak ini boleh untuk mencicil juga bisa dengan program rehab. Tetapi dia sebelum lunas untuk pencicilan ini mohon maaf belum bisa langsung aktif seperti itu. Tetapi jika memang ingin segera untuk digunakan silakan seluruhnya dibayarkan. Dan juga jika memang dirawat inap di rumah sakit untuk Kak di luar dugaan ini dia akan namanya terkena denda pelayanan ya Kak ya, jika dirawat inap di rumah sakit karena sanksi dari Kak di luar dugaan ini menunggak sebelumnya seperti itu. Itu kayak bisa dicicil tapi dia harus sampai lunas dulu baru statusnya aktif. Bisa digunakan ya. Dari Kak Ade mau tanya, pindah vaskes dari Jakarta ke Bekasi bisa nggak? Untuk Kak Ade ini yang gratis atau yang berbayar Kak Ade? Jika memang yang gratis atau PBIJK ini boleh dipindahkan di seluruh Indonesia dan yang mandiri juga boleh ya Kak Bayu ya. Tetapi jika memang dari daerah atau dari iuran dibantu oleh daerah setempat atau sesuai dengan domisili ini mohon maaf tidak bisa kita pindahkan jika berbeda wilayah seperti itu ya Kak Bayu ya. Seperti itu. Dari Kak Jambe nih bertanya nih, BPJS bisa dipakai di luar kota atau enggak? Kak siapa Kak? Kak Jambe. Kak Jambe, untuk BPJS Kesehatan sebenarnya jika memang dalam keadaan kita di luar kota tentunya boleh Kak Bayu dalam 1 bulan ini 3 kali kunjungan bisa. Seperti itu. Jika memang kita di luar kota belum bisa untuk memindahkan, karena pada saat kita memindahkan di bulan berjalan seperti ini di bulan Oktober baru bisa untuk aktifnya nanti per tanggal 1 bulan November. Sedangkan untuk di bulan Oktober ini sudah sakit ya Kak Bayu ya. Jadi ini boleh 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Tetapi setelah itu biasanya akan disarankan untuk dipindahkan vaskes. Seperti itu ya Kak Bayu ya. Oke, jadi bisa ya Kak Jambe ya, bisa dipakai di luar domisili itu 3 kali dalam 1 bulan. Ya. Tapi kalau mau tinggalnya lama di situ bisa dipindah vaskesnya Kak. Banyak banget nih yang komen teman-teman. Sorry kalau nggak kebaca semua ya. Iya, sorry kalau kelewatan ya kawan-kawan. Untuk Kak Dea, Kak, BPJS yang dibayar perusahaan apakah sekarang masih aktif sementara sudah resign? Untuk Kak Dea, biasanya jika memang kita sudah resign, ini akan dinonaktifkan dari tempat Kak Dea bekerja. Itu juga boleh Kak Dea untuk memastikan lebih pasti lagi, boleh dicek menggunakan WA Pandawa. Untuk nomor WA Pandawa ini di 0811 8165 165 ya Kak Dea ya, seperti itu agar lebih pasti apakah sudah nonaktif atau tidak. Jika memang Kak Dea sudah nonaktif, ada 2 pilihan juga ya Kak Bayu untuk pengaktifan lagi. Yang pertama kita alihkan ke segmen yang berbayar atau yang mandiri ya Kak Bayu ya, atau yang kedua bisa juga diusulkan ulang ke yang gratis seperti itu ya Kak Bayu ya. Ya betul sekali. Untuk selanjutnya dari atas. Udah banyak banget yang komen ini. Untuk Kak Ali, JKN verifikasi muka biar terverifikasi gagal terus Bang. Ini verifikasi aplikasi mobil JKN ya Kak Ali ya. Boleh dicoba untuk verifikasi wajahnya, boleh di tempat terang Kak Ali seperti itu.
atau juga boleh langsung ke kantor BPJS Kesehatan agar kita cari solusi untuk kita coba mendaftarkan ya, Ya. Kak Bayu ya, seperti itu. Dari Mbak Ayu nih tanya kalau bayi baru lahir itu ngurusnya di kantor BPJS juga ya Kak? Untuk bayi baru lahir, untuk kita lihat dulu ibunya ini yang gratis atau yang mandiri ya Kak Bayu ya. Jika yang gratis juga boleh ke kantor BPJS Kesehatan, karena yang PBIJK ini bisa ditanggung juga atau bisa dimasukkan juga sebelum 11 bulan seperti itu. Tapi jika memang ibunya yang mandiri, untuk anaknya ini boleh juga untuk kita daftarkan. Untuk tagihannya ini dia jika memang lahirnya 2021 tetapi baru didaftarkan di 2025 sehingga dia akan tertagihnya dari bulan kelahiran. Atau terkena maksimal ya Kak Bayu ya 25 bulan dikalikan jika memang ibunya di kelas 3 berarti 25 bulan dikalikan dengan 35.000 kurang lebihnya 875.000 dia akan tertagihnya dari bulan kelahiran seperti itu karena terlambat untuk membayarkan sehingga nanti ada namanya denda rawat inap jika dirawat inap di rumah sakit seperti itu. Ya, gitu ya Mbak Ayu. Kak, emang ya kalau ada anak baru lahir tagihannya iurannya terhitung sejak yang bersangkutan lahir. Iya Kak, seperti yang dijelasin barusan Kak ya. Benar sekali. Dia akan tertagih dari bulan kelahiran. Sebenarnya jika bayi baru lahir ini, untuk ini paling lamanya sebenarnya setelah dilahirkan itu 28 hari ya Kak Bayu ya. Setelah dilahirkan wajib untuk didaftarkan seperti itu. Dari Kak Zea, Kak saya nunggak 11 bulan dan misal dibayar apa langsung aktif? Nunggak 11 bulan tentunya setelah dibayarkan biasanya pemrosesan 30 menit kemudian atau paling lama setelah pembayaran 1 hari bisa langsung untuk digunakan seperti itu. Ya, bisa ya Kak ya, paling cepat 30 30 menit. menit. Iya, Paling lambat 1 hari Kak ya. Iya benar sekali. Dari Kak Zian, saya punya tunggakan apa bisa bayarnya dengan cara dicicil? Bisa Kak ya. Bisa, Kak. Ada namanya Ya, program rehab. rehab di BPJS Kesehatan Kak. Jadi bayar tunggakannya itu bisa dengan cara dicicil. Iya. Daftarnya bisa lewat aplikasi Mobile JKN, bisa Kak. Mohon maaf ya kakak-kakak, kalau misalkan untuk komennya terlewatkan boleh diulang kembali ya untuk ditanyakan. Iya. Seperti itu. Karena banyak ini yang Iya. komen Kak. Karena tertimbun. Dari Kak Firda nih Kak, kalau Kakak Jawa Timur mau bikin BPJS di Jakarta bisa nggak Kak? Untuk BPJS yang berbayar tentunya bisa Kak Firda, di seluruh Indonesia boleh untuk mendaftarkannya. Berbeda jika Kak Firda ingin yang gratis. Itu harus sesuai dengan domisili ya Kak Bayu ya. Tetapi jika memang di segmen yang berbayar boleh di mana di seluruh Indonesia juga boleh pendaftarannya walaupun kakaknya berbeda wilayah. Menggunakan WhatsApp Pandawa juga boleh Kak Firda seperti itu. Jadi bisa Kak yang kakaknya di Jawa Timur Iya. bikin di Jakarta bisa asal yang mandiri. Iya, yang berbayar setiap Yang berbayar. Kalau yang gratis itu sesuai domisili Kak ya. Iya.
Dari Kak Naripoh nih, Kak mau nanya gimana mau aktifin lagi dari pemerintah ke yang berbayar. Ya, untuk pengalihan ke segmen yang berbayar ya Kak Bayu ya, ini boleh juga ada, ini bisa langsung ke kantor BPJS terdekatnya juga boleh, bisa langsung menggunakan WhatsApp Pandawa juga boleh peralihannya, dan juga bisa menggunakan aplikasi mobile CKN juga bisa ya Kak Bayu untuk pengalihan seperti itu. Dari Kak Ella, cara cek keaktifan BPJS gimana ya? Untuk cara cek keaktifan untuk BPJS Kesehatan, tentunya agar lebih mudah kita bisa menggunakan WhatsApp Pandawa ya Kak Bayu ya. Di untuk nomornya 0811 8165 165 seperti itu. Ada Ya di Kak Ella nomornya ya. di atas Iya, ini Kak di ya. atas boleh juga disimpan. Atau juga boleh ke kantor BPJS terdekat juga boleh ya Kak Bayu ya. Atau juga di dekat sekitarnya ada vaskes atau puskesmas, klinik juga boleh untuk pengecekan seperti itu. Nah, seperti itu Kak ya. Jadi nggak harus datang ke kantor cabang untuk cuman ngecek status keaktifan ya, bisa lewat WA di WA Pandawa. Itu gampang banget tuh Kak, lewat WA bisa ngecek status kepesertaan. Untuk Kak Wen Kellen, ini untuk PNS atau P3K guru BPJS-nya ketenaga kerjaan nggak ya? Untuk BPJS ini masuk ke BPJS Kesehatan Kak, tetapi ditanggung dari instansi Kakak yaitu PNS atau P3K ya. Jadi untuk PNS ini tergantung golongan. Jadi jika memang masih golongan 2, ini mohon maaf untuk hak kelasnya masih di kelas 2 ya Kak Bayu ya. Tapi jika memang sudah golongan 3, ini untuk hak kelasnya di kelas 1. Berbeda dengan P3K ya Kak Bayu ya. Untuk P3K ini tergantung dari potongan gaji. Jika potongan gajinya di bawah 40.000 berarti dia masih di kelas 2 Kak Bayu ya. Jika sudah di 40.000 ke atas berarti dia untuk hak kelasnya di kelas 1. Seperti itu ya Kakak Wen Kellen ya. Dari Kak Dian nih, tunggakan BPJS 2 tahun. Cara bayarnya gimana Kak? Tentunya bisa dua pilihan ya Kak Dian ya, yang sudah jelaskan juga. Ada program rehab yaitu program mencicil ya Kak Bayu ya. Untuk pendaftaran program rehab ini tentunya bisa di-download aplikasi mobile JKN. Di aplikasi mobile JKN ada fitur rehab, atau juga boleh ke kantor BPJS terdekatnya untuk didaftarkan untuk program rehab juga boleh. Atau jika ingin segera untuk digunakan, memang kita sarankan memang harus dibayarkan ya Kak. Siapa Kak? Kak Dian. Kak Dian ya, karena agar untuk keaktifasian BPJS-nya aktif seperti itu. Seperti itu udah Kak Dian, jadi bisa langsung dilunasi atau Menggunakan ikut program ya rehab. cicilan program Iya. rehab. Untuk Kak Ruli, Kak, kalau BPJS suami istri gratis, ngajukan atau bikin punya anak gratis apa prabayar ya? Untuk anaknya ini kita cek dulu Kak Ruli, jika anaknya ini lahir untuk yang gratis ibunya yang PBIJK sebelum 11 bulan masih bisa untuk kita tambahkan. Tetapi jika memang sudah lebih dari 11 bulan, ini tentunya Kak Ruli harus namanya pengusulan ya Kak Bayu ya. Pengusulannya ini tentu di kantor kelurahan sesuai dengan domisili. Untuk Kak Libas 15, kalau TNI anak yang ditanggung BPJS berapa anak?
Untuk tentunya untuk di segmen yang ditanggung dari perusahaan, TNI, Polri, PNS, atau P3K, ini untuk anak yang ditanggung 3 orang ya Kak Libas ya, seperti itu. Untuk Kak Tati, cara daftarnya online gimana? Untuk online-nya ini bisa menggunakan aplikasi mobil JKN Kak Tati, atau juga bisa melalui WhatsApp Pandawa seperti itu. Untuk nomor handphone WhatsApp Pandawa boleh Kak Tati lihat di sini ya, di atas seperti itu, boleh disimpan. Untuk selanjutnya itu ada Kak Rima, Kak Bayu. Kalau mau pindah BPJS ortu yang alamatnya dari Jakarta ke Bandung, bagaimana caranya? Tapi BPJS gratis. Untuk Kak Rima, ini BPJS yang gratisnya PBIJK atau daerah. Jika memang daerah, ini mohon maaf tidak bisa kita pindahkan di berbeda wilayah. Tetapi jika memang BPJS yang gratisnya dari PBIJK atau dari pusat, ini berarti bisa kita pindahkan ke Rima seperti itu di seluruh Indonesia. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Kak Dewi Suyatmi. Kak, gimana cara aktifin BPJS yang ditanggung perusahaan ke Mandiri? Soalnya udah nggak kerja lagi. Ya, itu seperti yang juga sudah dijelaskan tadi, bahwasannya jika memang kita ingin peralihan segmen ini, boleh menggunakan ini kanal-kanal BPJS Kesehatan atau tatap muka, seperti bisa menggunakan WA Pandawa atau WhatsApp Pandawa ya Kak Bayu ya, bisa menggunakan aplikasi mobil JKN, dan juga boleh ke kantor BPJS terdekatnya untuk pengalihan ke segmen yang berbayar, seperti itu. Seperti itu ya Kak, jadi bisa secara online lewat aplikasi mobile JKN, Pandawa, atau bisa langsung ke kantor cabang terdekat Kak. Iya. Untuk cemilan Ayu, gimana cara pisah BPJS karena sudah tidak satu kakak biar bayar sendiri-sendiri? Untuk itu boleh ke kantor BPJS terdekatnya Kak. Cemilan